Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Tuhan Yesus beserta dengan kita. Di dalam setiap keadaan kita, Tuhan ada bersama kita. Amin. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam setiap keadaan kita, mungkin apa yang kita lakukan saat ini, dalam rumahkah, di kantor atau dimanapun, baik. Kita mau datang fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Bersama Yesuslah kita bisa melewati hari-hari kita, melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan dan mujizat kepada kita. Amin. Kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan, kami mau beribadah. Kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Sebab kami percaya satu-satunya sumber kekuatan kami adalah dari Tuhan. Dan kami bisa melakukan banyak perkara oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi semua. Luar biasa kita berjumpa lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama istri kami sampaikan kepada semua yang hadir, Shalom. Luar biasa. Sejenak kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau Tuhan yang membuat kami hidup. Karena tanpa Engkau kami tidak hidup. Tanpa Engkau kami tidak kuat. Tanpa Engkau yang sempurna kami ini bukan apa-apa Tuhan. Bahkan tanah liat yang tak berguna. Sekalipun Engkau ciptakan menurut gambar teladan Engkau. Namun jikalau Engkau tidak memberi hidup, kekuatan,
dan bahkan penyucian hingga penyempurnaan, kami tetap tanah liat segumpal yang tak ada artinya. Itu sebabnya sebentar lagi kami diberi kesempatan, diberikan otak pikiran, diberikan hati yang dibuka oleh Engkau, oleh Roh Kudus untuk menuntun kami memasuki, menyelidiki firman-Mu yang hidup. Kami sangat berterima kasih. Engkau Allah yang kekal. Engkau Allah yang sang pencipta. Kami hanya manusia ciptaan Engkau. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran bagi Engkau yang layak menerimanya, yang memberikan kami pada pagi ini untuk segera memasuki firman-Mu yang akan Engkau sampaikan buat kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi kami sampaikan shalom, luar biasa, Tuhan itu baik. Karena itu kalau kita tahu Tuhan itu baik, ayo kita akan bersatu hati membaca Alkitab yang baik. Karena Alkitab adalah ilham roh Allah yang baik, ilham roh Allah yang kuat, ilham roh Allah yang sempurna, dan masih banyak yang kita bisa ungkapkan. Setidaknya pada pagi ini, saat ini, kita akan mendengar ya apa yang akan kita renungkan, dan apa yang akan kita terima nasihat, dan apa yang akan kita terima berkatnya. Injil Lukas pasal 9 ayat 43 sampai 50, tidak terlalu banyak. Saya ulang lagi, Lukas 9 ayat 43 sampai 50. Silakan dibaca dan kita dengar bersama-sama. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Coba sebentar. Saya ulangi lagi, tadi saya tidak sebutkan 43b ya. Jadi saya ingin supaya dari awal 43 seluruhnya ya. Ayo coba ulangi lagi Injil Lukas pasal 9 ayat 43 sampai 50. Ya, silakan. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ya, terus? Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Terus? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Teruskan sampai 50. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Oke, terima kasih. Beberapa kisah yang tidak terlalu panjang, hanya ayat 43 sampai 50, ada 3 bagian yang akan kita renungkan apa yang Tuhan inginkan kita mengetahuinya. Ya. Karena temanya disebutkan mengikut Yesus dengan kerendahan hati. Saya ulang lagi, mengikut Yesus dengan kerendahan hati. Kedengarannya gampang, karena banyak orang menyatakan
rendah hati, oh orang itu rendah hati, orang itu lemah lembut, dan lain sebagainya. Oke, ya. Tetapi coba kita akan sebentar merenungkan bagaimana mengikuti Yesus dengan kerendahan hati. Ya. Ada orang mengatakan, wah orang itu rendah hati karena kalau ketemu mau jalan dia mesti bungkuk-bungkuk, permisi. Wah orang itu rendah hati sekali. Ya. Tapi kalau kemudian ketemu yang lainnya, andai kata dia berbicara mesti lebih dulu mohon maaf ini nanti begini dan begitu. Ya, kelihatannya definisinya itu sepertinya kerendahan hati, tapi betul atau tidak? Ya, nah lewat cerita yang kita sudah baca tadi, saya ingin ajak saudara untuk nanti melihat, ya, apakah kita ini juga sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan kerendahan hati. Siapakah kita ini? Tadi kita telah membaca, mendengar pada ayat 43 itu peristiwa sebelumnya. Saudara pasti sudah tahu pada minggu yang lalu, ya, disebutkan juga terjadi keajaiban di mana Yesus mengusir setan yang mengganggu seorang anak, ya, diusir keluar. Wah, dikatakan maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Perhatikan baik-baik, ya. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, saya coba berhenti di sini sedikit. Halayak ramai, bukan di dalam gedung, tapi di luar sana terjadi suatu mujizat yang luar biasa. Belum lagi kesembuhan-kesembuhan yang lain, ya, yang Yesus kerjakan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Ya, semua orang masih heran-heran, ya, yang diperbuatnya. Jadi orang-orang ikut Yesus itu cuma ingin melihat keheranan, keajaiban, ya, pertolongan, kesembuhan, ya, dan lain sebagainya yang secara kasat mata fisik itu tidak salah. Karena Yesus telah mengadakan hal itu. Tetapi kita coba melihat lebih jauh supaya kita coba nanti lihat. Apakah kita mengikut Yesus karena heran, karena pekerjaannya yang luar biasa? Atau kita ini dikatakan oleh ayat itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Saya ulang lagi, ketika semua orang itu masih heran, banyak orang masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dia tidak berkata kepada halayak ramai. Banyak kali kalau seseorang itu mempunyai kuasa, ya, sudah boleh baca dalam pasal 9 pada awalnya, Yesus memberikan kuasa kepada 12 muridnya, ya, bisa mengadakan mujizat juga, demikian juga. Tetapi kita perhatikan, manusia umumnya itu paling senang melihat mujizat, KKR mujizat, KKR kesembuhan, dan lain sebagainya. Pada umumnya manusia itu paling senang karena kebutuhan kesehatan, kebutuhan ketenangan, kebutuhan keberhasilan, kebutuhan ini dan itu terlalu banyak yang dibutuhkan yang di dunia yang sedang diminati dan diinginkan oleh tubuh fana ini. Tetapi apakah Yesus yang mempunyai murid-murid itu Tuhan biarkan jalan begitu? Di sini saya katakan, ya, waktu itu orang masih heran. Saya ulang lagi supaya sudah perhatikan. Semua orang dengan murid-murid itu beda. Ya. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ada satu perbedaan. Ya. Apakah kita pada pagi hari ini
adalah murid Tuhan, atau hanya sebagai orang-orang yang diundang datang untuk melihat familinya sembuh, melihat familinya diberkati Tuhan, melihat ajaibnya itu, atau kita sebagai murid? Ya, kepada siapa yang kita ikuti? Kalau Yesus sebagai seorang gembala, tentu kita akan dikatakan, saya ini domba-dombanya, baru cocok. Ya, karena Yesus berkata pada orang Farisi, kamu bukan domba-dombaku. Walaupun mereka ikut-ikuti di mana Yesus pergi, Yesus katakan domba-dombaku mendengar suaraku. Domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal. Tapi kamu bukan. Ini salah satu contoh. Ya, kalau kita kata Yesus adalah guru, maka kita murid. Ya, kalau Yesus seorang pemberita Injil, maka kita juga seorang penginjil juga. Di sini Tuhan katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang dia ceritakan kita sudah baca tadi, tapi mungkin saya harus sekilas untuk mengulangi supaya kita tidak lupa. Ya, sebab ini kondisi pada waktu itu, Yesus harus berkata kepada murid-muridnya yang pasti juga secara manusiawi terpengaruh oleh kuasa Tuhan yang dinyatakan untuk kesembuhan, untuk mujizat. Tetapi apa yang Yesus katakan? Di sini dia katakan, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Apa yang perkataan? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Nah, ini sangat heran. Biasanya kalau setelah kebaktian, puji-pujian terjadi, salam-salam hormat, wah luar biasa, hebat, kuasa Tuhan dijadikan. Kemudian kita juga mungkin bisa ya memuji Tuhan, oh ini karena kuasa Tuhan, heran. Kemudian tetapi ada bedanya. Yesus tidak berbicara mengenai perasaan kehebatan orang-orang tentang mujizat yang Yesus lakukan. Yesus harus berbicara pada murid-muridnya ini supaya meningkat, berbeda seperti orang umumnya. Kalau orang umumnya itu hanya mencari mujizat, murid-muridnya mencari apa? Perhatikan ini, ingatkan dalam telinga kata Tuhan. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Sederhana saja ya. Khotbahnya tidak panjang. KKR sudah selesai. Hanya mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayatnya mengatakan mereka tidak mengerti. Mereka tidak dapat memahami. Dan mereka juga tidak berani menanyakan perkataannya itu. Manusiawi. Ya, tidak semua murid bisa mengerti. Pada saat itu, pada awal-awal itu. Ya, Yesus telah berkata. Saya coba periksa pasal 9 ini. Ya, pada ayat yang ke-20. Yesus telah mengatakan bahwa anak manusia akan disiksa, akan dibunuh, mati, dan bangkit setelah 3 hari. Saudara boleh baca. Tapi muridnya tidak ngerti. Sekarang diulangi aja. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak ngerti. Ya. Dipikir secara logika. Memang kalau orang sekolah, kadang-kadang ada murid yang cerdas untuk bisa menerima, mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Ada yang kurang, ada yang super pintar dan sebagainya. Ya. Tetapi apa yang kita
dengar di sini adalah 12 murid. Tidak ada satu pun yang mengerti. Sekalipun Yesus telah mengatakan setelah Petrus mengatakan, Guru, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, engkau adalah dari kudus dari Allah. Tetap tidak mengerti. Waktu Yesus katakan, oh bagus, engkau dapat dari Bapakku di sorga. Anak manusia akan disengsarakan, akan ditolak dan sebagainya. Langsung Petrus, kita tahu ceritanya dalam Injil Matius. Tidak guru, tidak guru. Perkataannya itu dengan jawabannya dari atas itu sangat bertolak belakang. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang sebagai murid Tuhan? Apa yang terjadi waktu saya melihat ini? Kenapa judulnya mengikut Yesus dengan kerendahan hati? Apa itu rendah hati? Nanti kita akan melihat tidak sembarang ayat atau tema ini diambil. Karena di dalam pemeriksaan ini kita menemukan perkataan yang sudah dibacakan tadi. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Murid-murid. Kalau orang luar is okay, terserah you punya penilaian. Tetapi justru murid-murid yang tentunya diharapkan oleh gurunya akan mengestafet lebih jauh apa yang diajarkan oleh gurunya, sesuatu yang berguna, yang bermanfaat bagi murid-muridnya dan juga murid-muridnya bisa menjadi berkat bagi lain-lain orang yang akan dijadikan murid. Bukankah Yesus pernah mengatakan, pergilah kamu ke dunia, jadilah semua bangsa itu muridku. Bagaimana kalau murid-muridnya tidak mengerti? Bagaimana murid-muridnya kalau tidak mengerti persoalan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia? Mereka masih berpikir mujizat. Mereka berpikir, waduh guru saya disanjung. Oh luar biasa. Waduh engkau nabi yang dari Tuhan. Engkau sungguh-sungguh, waduh manusiawi. Murid-muridnya juga kepingin untuk disanjung. Bukankah tadi saya katakan pada pasal 9 awalnya, Yesus telah memberikan kuasa kepada 12 muridnya. Dan mereka pergi kemana-mana mengadakan mujizat. Mereka kembali menceritakan, mereka kembali melaporkan kejadiannya itu. Tetapi ternyata tulisan kelanjutannya itu membuktikan bahwa murid-muridnya tidak mengerti tentang salib. Murid-muridnya ikut Yesus bukan untuk jalan salib. Kalau saya boleh kembali membaca lebih jauh sebelumnya. Yesus katakan, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan seterusnya. Murid-muridnya mendengar, tetapi tidak mengerti. Ini bahaya. Ya, tidak usah jauh-jauh. 12 murid ini mulai bertengkar. Dalam bahasa Mandarin mengatakan, mereka bertengkar dalam hati. Kenapa mereka bertengkar? Mereka tidak mengerti. Ya, gereja Tuhan pada akhir zaman ini perlu mengerti tentang salib Kristus. Sebab kalau tidak, maka saya diyakinkan karena mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanya, kita mesti bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Mereka takut. Kenapa takut? Karena mereka takut kehilangan gengsi. Takut kehilangan dia bukan nomor satu. Takut kehilangan dia mungkin dinilai oleh gurunya adalah nomor sekian. Sehingga ayat itu mengatakan, maka timbullah pertengkaran di antara murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Kira-kira bagaimana? Mereka tidak omong dalam bahasa Mandarin, mungkin dalam hati.
Tapi Yesus dari jauh lihat. Yesus itulah firman. Dia manusia sepenuhnya. Tetapi dia juga Allah sepenuhnya. Dia mencintai murid-murid manusianya itu. Dia ingin menolong manusia-manusia yang keliru. Dan yang tidak mengerti pandangan. Dan yang muncul pertengkaran dalam hati sekalipun. Itu berbahaya. Kita membutuhkan penjelasan. Dan penjelasan inilah yang akan membuat saya dan saudara akan yakin. Mengikut Yesus dengan kerendahan hati. Bagaimana caranya? Yesus tahu. Ya, walaupun tidak bicara. Tadi saya katakan, misalkan antara Andreas dan Petrus seringkali dalam tulisan Injil Matius dan semua yang lain, urutannya kita tahu. Yesus memilih muridnya, yang pertama disebutkan Simon, yang disebutkan Petrus. Terus kemudian Andreas. Masih ingat siapa yang membawa Petrus kepada Yesus? Andreas, bukan? Yang pertama kali bersama Yohanes yang tidak sebut namanya, mengikut omongan dari gurunya Yohanes Pembaptis, kemudian mereka dua ikut. Satunya disebutkan Andreas, lalu dia keluar mencari abangnya, namanya Simon. Ketemu Yesus katakan, engkau akan kunamakan Kepas, Petrus. Mungkin Petrus katakan, aku lebih tua. Mungkin Andreas katakan, tidak bang, aku yang membawa kamu. Aku yang nomor satu. Mungkin yang lain. Ya. Yang mengatakan, apa itu Nazaret? Bisa keluar apa itu? Ya. Kemudian Nathanael, waktu Yesus katakan, ini ya Israel yang bagus, tanpa munafik, semuanya jujur. Bingung. Ya, Nathanael siapa? Kemudian dia katakan, engkau anak Allah. Saya bisa juga mengatakan, luar biasa, manusiawi kita. Ya, saya melihat menyoroti, karena mereka tidak mengerti arti anak manusia akan diserahkan. Itu untuk keselamatan manusia, itu untuk membawa manusia berdosa ini boleh mendapatkan keselamatan untuk menuju yang lebih tinggi. Mereka tidak tahu, maka pertengkaran itu akan terjadi. Kalau kita ikut Tuhan tidak mengerti, kita hanya ikut agama, kita ikut gereja, kita ikut organisasi, maka cepat atau lambat, pada satu waktu terjadi satu kepentingan duniawi, terjadilah pertengkaran. Ini yang saya kata, Tuhan terima kasih. Ya, mengapa mengikut Yesus, mengikut engkau dengan kerendahan hati? Saya coba pikir tadi, masing-masing filosofi dunia, dari Cina, dari Plato, dari Yunani, dari Roma, dari Jawa, dari Sumatera, dari seluruh bumi, setiap negara, setiap suku bangsa mempunyai filosofi sendiri. Ada semua mempunyai definisi apa itu kerendahan hati. Tetapi pada pagi ini saya lihat untuk menjelaskan, Yesus menjelaskan arti kerendahan hati itu secara nyata. Bukan secara omong. Rendah hati itu mesti begini, kalau kamu ketemu orang begini. Tidak. Apa kata Alkitab tadi? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyebut anak ini dan dalam namaku, ia menyebut aku. Dan barang siapa menyebut aku, ia menyebut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Sangat-sangat manusiawi.
bukan teori, bukan satu seminar. Tidak. Boleh disebutkan seminar, boleh disebutkan suatu PA, boleh disebutkan apa saja. Tetapi Yesus, saya menilai, saya melihat, saya merasakan firman ini selalu menjelaskan kepada kita hal-hal yang sangat erat dengan kemanusiaan kita. Walaupun itu untuk kekekalan, tapi Tuhan suka dengan yang di dunia manusiawi ini untuk bisa mengerti dengan sederhana. Diambil anak kecil, spesial. Ya, ini beda dengan waktu Yesus didatangi oleh ayah ibu yang membawa anak. Ada dua hal. Ya, tapi saya menemukan bahwa waktu Yesus di sini katakan, ya saya ulang lagi, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Saya coba untuk mencari, ternyata dalam Injil yang lain juga mempunyai kasus yang sama. Injil Matius pasal 18, saudara boleh baca. Ya, di situ mereka tanya, murid-muridnya tanya, Tuhan, siapa yang paling besar di sorga? Tanya. Tuhan jawab, nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Kemudian yang kedua, ya, itu mereka di dalam rumah. Yang kedua adalah Injil Markus, saudara boleh baca dalam pasal 9. Mereka bertengkar. Ya, mereka ribut. Di mana? Di jalanan. Yang di rumah bisa bertengkar, di jalanannya pun juga sesama ketemu di jalanan bisa bertengkar, bisa menimbulkan suatu pandangan, dia baru saja kok diangkat menjadi penatua. Saya sudah lama kok tetap jadi muda, tidak jadi tua. Mungkin demikian. Ya, di sini Injil Markus mengatakan, ya mereka tidak bilang, mereka takut sama Yesus. Tetapi Yesus tahu, dia katakan, kamu di perjalanan omong apa? Aku tahu engkau mengatakan siapa yang paling besar, bukan? Di antara kamu. Dan yang ketiga tadi adalah Injil Lukas ini. Ya. Kenapa mereka bicara? Kenapa mereka berbincang tentang siapa yang paling besar? Saya katakan sungguh-sungguh. Kalau ibadah kita ini hanya kita agungkan mujizat-mujizat. Tanpa sadar kita akan memfokuskan seorang pendeta yang mempunyai karunia kesembuhan, maka dia akan digedekan. Sikit-sikit dia. Kalau tidak panggil dia, kalau tidak ya ada masalah panggil dia. Ya, akhirnya pemberhalaan itu akan terjadi. Yesus mempunyai 12 murid. Dia ingin 12 muridnya ini tidak jadi seperti yang lainnya. Tuhan katakan, aku mengatakan kepada kalian, ya, barang siapa yang menyambut aku karena anak ini, saya ulang lagi, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ini suatu penjelasan yang sangat sederhana, yang sangat-sangat tidak perlu terlalu banyak pikir. Sampai anak kecil pun Tuhan bisa ya menjadi contoh. Ya, karena anak kecil ini mempunyai ciri-ciri yang sangat unik. Yesus mengatakan, kalau orang mau masuk dalam kerajaan sorga, dia harus kembali seperti anak kecil. Karena anak kecil inilah yang empunya kerajaan sorga. Tapi saya tidak bicara itu sekarang.
Saya berbicara mengenai siapa yang paling besar. Kenapa Tuhan membawa anak? Injil Matius berkata, Markus juga berkata, Injil Lukas juga berkata, membawa anak itu dan diberdirikan di sampingnya, disemakan. Ya, kalau kamu terima ini sebab aku, namaku, kamu terima aku. Kalau engkau terima aku, maka engkau terima dia yang dari kecil, menerima ini yang besar, menerima yang lebih besar. Kalau kita bisa menerima firman Allah ini dengan sikap rendah hati, luar biasa. Ya, kita terima firman Allah, rendah hati, tidak menilai siapa yang khotbah, tidak menyanjung siapa yang berkhotbah dan sebagainya. Rendah hati itu merupakan satu hal yang penting. Yesus pernah mengatakan, aku lemah lembut, aku rendah hati. Waktu dia berbicara itu tentunya dia sudah dewasa. Dia ingin murid-muridnya juga tentunya sudah dewasa, bisa mengerti. Tetapi saya ajak saudara untuk melihat, ya, apakah benar Yesus menjadi contoh kerendahan hati yang baik? Karena orang kalau sudah besar itu bisa aja, oh saya rendah hati loh, saya kepada dia, saya enggak ini kok, saya rendah hati, saya selalu hormati dia, saya selalu hati-hati. Tapi Alkitab saya dan saudara mengatakan dengan sangat jelas, ya, saya ingin tolong saudara Filipus bacakan dalam Amsal Soleman pasal 20 ayat 11. Tolong. Amsal Soleman pasal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Oh, luar biasa. Coba diulang lagi yang lebih keras sedikit. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Saya ulangi, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Apakah bersih atau jujur kelakuannya? Yesus berdiri, orang gede, bisa banyak omongannya yang silat lidah. Tapi Yesus mengambil anak kecil. Ayo sini. Anak kecil itu tanpa neko-neko, dia senang sama Yesus. Jangan melarang anak-anak itu datang padaku. Saya penuh keyakinan anak-anak zaman Tuhan Yesus sangat-sangat senang dengan Yesus. Bagaimana anak-anak kita? Apakah senang dengan firman Allah? Atau sekarang ini anak-anak kita lebih senang lihat video, lihat di dalam HP-nya. Bukan belajar, tetapi main HP sampai lupa makan, sampai lupa tidur. Anak-anak ini, kata Amsal Soleman, anak-anak pun sudah dapat dikenal. Yesus tidak macam-macam, dia tidak pilih antara 12 murid. Oh yang satu ini, ya, oh rendah hati ini, Yohanes. Nanti kita baca Yohanes juga orang yang kasar. Mungkin ini. Tidak. Yesus tidak ambil salah satu murid. Yesus mengambil anak-anak kecil. Satu, tidak usah banyak. Dianggap semua anak-anak itu pasti mempunyai kesamaan yang disebutkan Amsal Soleman. Saya ulang lagi, perhatikan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Perbuatan bersih atau jujur kelakuannya. Coba kita kembali pada diri kita. Apa kejujuran, kebersihan perbuatan kita ini masih dinilai oleh firman Allah adalah benar? Atau kita harus mohon anugerah Tuhan? Yesus katakan, kalau kamu tidak bertobat dan kembali seperti anak-anak, kamu tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. Betapa pentingnya kita orang tua harus ikut Yesus
dengan kerendahan hati, dengan apa adanya. Tuhan, inilah aku. Ya, tapi bukan berarti inilah aku kemudian kita tidak mau dirubah. Ya, kalau kita mengatakan Tuhan, aku ini tukang bohong. Ya, belajar untuk darah Yesus menyucikan supaya kita mulai tidak bohong lagi. Ini keadaan yang apa adanya. Nah, saya kemudian memeriksa. Kenapa Yesus katakan, belajarlah kepadaku, aku rendah hati, aku lemah lembut. Saudara perhatikan, dalam Injil Lukas yang sama, saya tidak banyak keluar dari yang lain. Waktu Yesus 40 hari lahir, dia dibawa oleh Yusuf dan Maria, diserahkan kepada Tuhan. Tolong dibaca Lukas pasal 2 ayat 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar. Anak itu bertambah besar, anak bayi 40 hari, jangan lupa ceritanya. Tambah besar Dan menjadi kuat. dan menjadi kuat, Penuh hikmat. Dan kasih karunia Allah ada padanya. Oh, luar biasa. Ya, anak itu diserahkan. Di sini ada kebaktian penyerahan anak. Ya, bukan hanya seremonial, hanya satu sakramen yang tidak perlu. Ya, tetapi Tuhan katakan waktu Yesus 40 hari diserahkan sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan Allah menyertai dengan hikmat dan kuasanya. Ya, apa cuma sekali umur 40 hari? Oh enggak. Waktu umur 12 tahun, coba tolong dibaca. Lukas yang sama tadi, pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar. Yesus bertambah besar, umur 12 tahun terus besar. Dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya. Ya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dikasihi oleh Allah dan manusia. Luar biasa. Ya. Apakah dia layak mengatakan akulah rendah hati dan aku lemah lembut? Sebentar lagi. Kita perhatikan di sini. Umur 12 tahun. Untuk apa? Dia mulai berbicara dialog tentang firman Allah. Di mana? Di dalam rumah Allah. Sekarang rumah Allah tidak bisa didatangi oleh kita. Kosong sama sekali. Tetapi kita ini rumah Allah. Apakah anak-anak kita yang umur 12 tahun secara fisik sampai umur 30 tahun hari ke hari mencintai firman Allah? Secara orang Yahudi umur 12 tahun sampai 30, Yesus tiap tahun harus mengunjungi Yerusalem, ikuti 3 perayaan besar. Semakin besar, semakin berhikmat, semakin dicintai oleh Allah dan manusia. Ini Yesus ya, yang berbicara kepada murid-muridnya. Ingat baik-baik bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Supaya mereka ikuti ini, cara rendah hatinya. Karena rendah hati ini mengakibatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau saya mau cerita lebih banyak lagi, tidak habis-habis. Umur 30 tahun mungkin sudah bukan anak-anak. Tetapi saya bisa menambahkan perhatian Allah Bapa di sorga kepada putra tunggalnya yang lahir oleh Roh Kudus melalui rahim Maria. Disebutkan Allah menyertainya. Umur 12 Allah menyertai, semakin besar semakin dicintai. Umur 30 tahun waktu dia dibaptis, sorga mengatakan ini anakku yang kukasihi. Beberapa waktu kemudian Yesus mengajak 3 muridnya naik sebuah gunung. Dia mengalami satu keubahan. Suara dari langit mengatakan, inilah anakku
yang kupilih, yang kukasihi, dengarlah kepadanya. Apa salah Yesus katakan akulah rendah hati? Apa terlalu berkelebihan kalau dikatakan aku lemah lembut? Karena dia berjanji, kalau engkau belajar kepada aku, engkau menerima kuk yang kupasang, dan engkau belajar dari aku, maka hatimu akan damai sejahtera. Murid-muridnya tidak mengerti, selalu bertengkar karena hatinya penuh dengan persaingan. Jangan kita menjadi murid Tuhan, hatinya persaingan. Ya, saya mempunyai kegiatan ini, saya mempunyai kegiatan yang sana kurang kegiatan, yang sana kurang. Kita mau belajar dari cara yang Yesus katakan. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga kita tidak bisa bicara yang lain kecuali Yesus menyatakan hal ini kepada mereka. Tetapi apa jadi saudara? Ya, apakah benar mereka mengerti? Masih tidak mengerti. Tetapi saya tidak mau melangkahi karena nanti pada pasal-pasal berikutnya dalam penelusuran kita tiap hari Minggu Raya, maka akan sampai pada saatnya, saya harus katakan jujur, kesabaran kasih Yesus itu tidak habis-habisnya. Karena sampai titik-titik yang terakhir, murid-muridnya masih tidak mengerti. Salah satu adalah Yudas Iskariot justru meninggalkan Yesus. Karena tidak mengerti arti salib, tidak mengerti arti kurban Kristus, tidak mengerti karena mereka hanya ingin melihat, hanya tahu bahwa mereka mempunyai kuasa. Itu sebabnya Yohanes berkata setelah Yesus katakan inilah yang terbesar, Yohanes belum mengerti. Dia mengatakan, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Wah, tidak salah juga ya. Dari zaman dulu sudah ada persaingan. Ya, waktu murid-murid Yesus membaptiskan orang, lalu juga Yohanes membaptis orang, terjadi pertengkaran. Ya, ini kamu yang promosikan Yesus sekarang, semua orang datang sama dia untuk dibaptis. Kamu punya murid kurang. Itu sudah ada. Sekarang ini ada orang lain mengusir setan dalam nama Yesus. Setan keluar. Yohanes tidak boleh. Kenapa? Tidak satu organisasi. Tidak satu sinode. Tidak satu gereja malah. Ini sedang terjadi. Saya harus katakan firman Allah itu hidup bukan untuk menjelekkan kita, tapi untuk menolong kita terlepas dari hal-hal yang tujuannya sudah keliru. Tuhan mau kembalikan pada tujuan yang pasti. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah. Sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Banyak sekarang. Ya, kalau saya lihat di WA, ya, lepas daripada kebenaran bagaimana, tapi begitu banyak orang ini dulunya agama yang lain kemudian bertobat karena ketemu Yesus dan sebagainya. Ini kesembuhan dan sebagainya. Banyak-banyak. Apa yang harus kita kerjakan sekarang ini? Apa kita tetap harus seperti Yohanes? Aku cegah dia. Alasannya apa? Ya, supaya Yesus ini namanya tidak boleh orang lain pakai kecuali kelompoknya Yohanes. Ya. Yesus ini namanya harus disebarluaskan sampai di ujung bumi. Kita tahu itu ayat, tetapi kita juga tahu berapa banyak kita tidak lagi menyebarkan Yesus yang tersalib untuk dunia diselamatkan. Tetapi kita lebih cenderung pada Yesus yang lain. Bercenderung Yesus yang sebagai Injil kemakmuran dan sebagainya. Itu sebabnya pada pagi hari ini, bagaimana kita
Apa kita stop terus mengenang keajaiban yang terjadi sehingga tidak ada kepentingan untuk menjadi murid Tuhan? Atau kita sebagai murid Tuhan, tapi kita masih berkokoh dengan bersaing? Atau kita sebagai murid Tuhan yang mempunyai satu guru, satu contoh yang nyata dalam Injil Yohanes pasal 13 mengatakan, aku guru memang aku guru, aku Tuhan memang aku Tuhan, tetapi aku mencuci kaki tangan kalian, cuci kaki kalian. Perbuatlah itu karena aku menjadi contoh buat kalian. Saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar. Kalau kita masih mempunyai ego yang begitu tinggi, maukah kita belajar? Kerendahan hati ini tidak ada di luar sana. Hanya satu pribadi. Kalau kita mau ikut Yesus, ikut dia punya cara rendah hati. Bagaimana rendah hatinya? Di samping ayat-ayat yang sudah sampaikan adalah seluruh Alkitab ini menunjukkan kerendahan hati Allah Sang Pencipta. Dunia dirusak oleh manusia ciptaannya. Dunia semakin rusak, manusia semakin rusak. Tapi Yesus dia datang, rendahkan diri. Allah yang Sang Pencipta, Allah firman yang luar biasa yang menciptakan semuanya itu, dia datang menjadi manusia. Dia rendahkan diri, dia mengosongkan diri. Dalam Filipi pasal yang kedua, dia rela menjadi hamba, rela menjadi manusia, dan rela untuk disalib, mati terkutuk disalib. Tapi kemudian Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa, memiliki nama di atas segala nama. Kita ikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang telah memiliki nama di atas segala nama. Kita ikut dia. Ya, saya akan tambahkan beberapa ayat pada pagi ini supaya kita dilengkapi. Kita tidak usah minder, kita tidak usah kecil hati. Wah, kita mesti ikut Yesus. Rendah hati bagaimana? Tidak perlu, karena firman Allah telah menolong kita. Ya, saya akan bacakan sendiri dulu. Nanti saya baru ajak saudara yang mendengar baca lebih jauh. Saya membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 16. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke, ini satu ya dari Rasul Paulus pada jemaat Roma. Kemudian dari Petrus, dia bilang begini, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Tentang anak. Jadi seperti anak kecil yang baru lahir, seperti bayi yang rindu ya susu rohani yang murni. Apa kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 mengatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saya ulang lagi, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Kenapa Yesus mengambil anak itu? Jujur, polos, apa yang ada itu dia. Tidak macam-macam. Tuhan mau kita menjadi seperti anak-anak dalam kejahatan. Tidak mau tahu apa itu. Ya,
Video porno enggak tahu. Enggak pernah buka. Apa itu bohong enggak tahu. Ya. Dalam pemikiran harus dewasa. Nah terakhir, saya ajak saudara menyanyi dulu. Kemudian saya ajak saudara untuk membaca satu ayat yang terakhir untuk supaya kita boleh mengakhiri pertemuan kita mengikut Yesus dengan kerenahan hati. Saya memilih sebuah lagu lama sekali, Iring Maha Tuhan. Kita menyanyi ada 3 ayat, kita nyanyi 2 ayat. Setelah itu saya ajak saudara membaca Mazmur yang terakhir, ya. Mari semua yang tahu nyanyi, jangan terlalu cepat ya, agak enak santai begitu. Ya. Iring di kau, iring di kau saja Tuhan, ada damai sentosa, tidak lain jalan selamat hanya oleh darah-Mu. Stop, saya minta Samuel masukkan S saja ya. Oke, silakan ulang lagi supaya lebih enak. Ya, iring di kau saja, iring di kau saja Tuhan, ada damai sentosa, tidak lain jalan selamat hanya oleh darah-Mu. Aku hendak iring, aku hendak iring di kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ayat yang kedua, iring di kau di sengsara karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan menang lakunya. Aku hendak iring di kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Masih ada satu ayat lagu ini untuk kita nyanyi bersama. Tapi saya ajak saudara membaca. Tentunya bersama-sama, hanya saya tidak bisa mendengar suara saudara. Saudara bisa dengar suara saya. Yaitu Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Saya ulang lagi. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Oke? Saya baca, saudara ikut baca di rumah. Nanti kita akan menyanyi ayat yang ketiga bersama-sama, mengakhiri ibadah sukacita pada Minggu Raya ini. Saya ulang lagi, Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Saya akan mulai bersama saudara, 2, 3. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama
selama-lamanya. Puji Tuhan, kita sambil merenungkan itu ayat, kita nyanyikan bersama-sama. Iringlah Tuhan ayat yang ketiga. Yang bisa berdiri silakan berdiri. Agak sedikit lebih segar. Ya, iring dalam hal. Iring dalam hal menyangkal diri, buang primegah. Aku hidup bersentosa kelak selama-lamanya. Ulang dari atas, iring. Iring dalam hal menyangkal diri, buang primegah. Aku hidup bersentosa kelak selama-lamanya. Semuanya. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dan damku. Bagaimana? Kita mau nyanyi kurnya sambil dalam suasana doa, mengikut Yesus dengan kerendahan hati. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dan aku hendak iring di Kau. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dan damku. Tuhan, catatlah nyanyian-nyanyian kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami telah mendengarkan suara firman-Mu. Kami harus akui masih banyak kami kurang memahami tentang kebenaran firman yang membawa kami pada penyempurnaan. Seringkali kami tidak sadar. Itu yang menyebabkan banyak kali para hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, hari-hari ini terjadi kesepakatan. Banyak terjadi perpisahan. Banyak terjadi hanya oleh karena merasa lebih benar dari yang lain. Ampuni hamba-Mu yang berbicara dan berdoa ini Tuhan. Supaya hamba-Mu suami istri belajar dari firman-Mu. Rendah hati itu bukan dengan sistematis yang dari manusia. Karena yang rendah hati hanya satu pribadi. Engkau, Yesus, yang menjadi manusia, yang adalah Allah pribadi, sangat kagum dan sungguh kagum. Dan kami merasa sangat malu Tuhan, kalau kami seringkali tanpa sadar merasa kami berjasa di dalam gereja, kami berjasa di dalam satu kegiatan, kami berjasa ini dan itu, kemudian kami mengecilkan, memandang rendah yang lainnya. Ampuni kami Tuhan, supaya tema pada pagi ini akan terus oleh Roh Kudus-Mu mengingatkan kami oleh firman-Mu itu, supaya kami belajar. Andai kami mulai terganggu, oh Tuhan, mengganggu dirayu,
Biar Roh Kudus akan menolong hamba-Mu, menolong gereja-Mu, menolong jemaat Johor Lemah Putro, menolong para penatua, menolong semua kami yang mendengar untuk kembali. Dan terima kasih Tuhan. Hidup kami ini kepada Engkau, dan Engkau sendiri yang akan memberkati. Tidak ada satupun. Saudaraku sekalian, terimalah anugerah sejahtera dan berkat yang luar biasa dari Allah yang rendah hati, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang mencintai kita, yang menyelamatkan kita, menyertai kita oleh Roh Kudus-Nya sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon berkat ini. Amin. Selamat pagi semuanya.